Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Begitu indah kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pagi ini kembali kita akan melaksanakan ibadah. Pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta Calvin Sigi STH, bersama dengan majelis yang hadir pada saat ini, mengucapkan selamat beribadah. Tata ibadah pada saat ini, tata ibadah bentuk 2. Menyambut pelayan firman, jemaat dijemput berdiri. Sama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 355 ayat 1. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan nas pembimbing yang saya ambil dalam Amsal pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-35 dan ayatnya yang ke-36. Amsal 8 ayat 35 hingga 36 dikatakan demikian, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Itulah nas pembimbing kita pada saat ini. Kita sambut memuji Tuhan hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan,
pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkan iman percaya kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu, demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Di muka Tuhan Yesus. Amanat hidup baru jemaat berdiri. Amanat hidup baru ini sebagai hukum Allah dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Memandang salib Rajaku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saatnya sekarang kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta kekuatan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita membuka Alkitab atau firman Allah dalam Amsal pasalnya yang ke-8. Kita akan baca ayatnya yang ke-32 hingga ayatnya yang ke-36. Amsal pasal 8 ayat 32 hingga ayat yang ke-36. Kita akan baca berbalas-balasan. Saya akan membacakan kalimat yang menonjol keluar dan seluruh jemaat membacakan kalimat yang masuk ke dalam. Demikian ini dikatakan, oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Demikian itu pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu dan salam. Amsal 8 ayat 32 hingga ayat yang ke-36. Bacaan kita saat ini saya ambil tema, pakailah hikmat Tuhan agar kita diselamatkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kitab Amsal kita kenal dengan kitab berbicara tentang hikmat dan akal budi. Di sana penuh dengan ajaran, nasihat, dan didikan. Kalau berbicara tentang ajaran, Tuhan Allah telah memberikan ajaran di dalam Alkitab. Karena ajaran itu adalah perintah. Perintah untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, untuk melakukan hukum-hukum Tuhan, untuk melakukan hukum 10, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini merupakan ajaran Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan yang kedua adalah nasihat. Nasihat ini yang dialami oleh Raja Salomo pada saat itu dia memerintah di kerajaan. Dia mau menasihati semua para tua-tua yang ada. Dia mau menasihati semua para menteri-menteri yang ada yang bekerja di istana pada saat itu. Bahkan sampai pada karyawan-karyawan, sampai pada gundik-gundik. Mereka harus dinasihati dengan baik untuk bekerja di istana dengan baik. Tidak ada gontok-gontokan di sana, tidak ada saling membenci, tidak sembrono, harus disiplin, harus terampil dalam melaksanakan tugas yang ada di istana, tidak sembarangan. Itu yang dinasihati oleh Salomo. Kemudian juga ada didikan. Didikan ini seperti seorang guru. Guru memberikan didikan terhadap murid, didikan terhadap siswa ataupun mahasiswa, supaya berbuat baik,
melakukan yang baik untuk masa depan mereka. Jangan nakal-nakal, anak-anak tidak boleh nakal-nakal, harus melakukan apa yang baik supaya belajar dengan baik, supaya kamu sukses menjalani kehidupan. Kamu bukan hanya berilmu, tetapi kamu harus beriman, berhikmat, dan juga harus bijaksana. Itu didikan bersama dengan nasihat juga. Nasihat juga terhadap anak-anak supaya melakukan apa yang baik, supaya masa depan mereka akan baik pula. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kitab Amsal ini juga merupakan satu ajaran-ajaran tentang cara hidup yang baik dan yang benar. Bentuk-bentuk wejangan sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, petua, peribahasa, pepatah, contoh-contoh hidup. Dan kebanyakan di antaranya adalah persoalan yang timbul, yang muncul di dalam rumah tangga setiap hari, dalam keluarga setiap hari, dalam masyarakat setiap hari, dalam jemaat setiap hari. Itu kitab Amsal. Dalam pekerjaan kita banyak hal yang kita lihat di sana. Dalam hidup sosial masyarakat mengajarkan kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ini. Harapan-harapan masa depan, itu kitab Amsal. Amsal adalah kumpulan hikmat atau sastra hikmat. Sebab tanpa hikmat manusia akan memilih jalannya sendiri, kemudian dia jatuh dan akan merugikan dirinya sendiri sebagaimana firman Allah tadi. Sebab dasar dari hikmat adalah takut akan Tuhan, berlaku bijak dan memelihara jalan-jalan Tuhan, memperbaiki hati. Kalau rumah yang mungkin sudah lama atau sudah tua direnovasi kembali supaya kelihatan indah, seperti itulah hati kita. Diperbaiki kembali, direnovasi kembali supaya indah bersama Tuhan, indah bersama seluruh kaum keluarga, dan indah bersama dengan sanak saudara, sahabat-sahabat yang ada. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di masa pandemi saat ini kita harus jauh banyak waktu kita untuk bersama dengan Tuhan. Sebab hidup kita adalah milik Tuhan. Tidak lalai untuk berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, dan bersyukur. Sebab firman Allah berkata, jadilah pelaku-pelaku firman, jangan hanya pendengar saja. Dan Yesus juga berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari, berarti melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menjalani hidup yang berat zaman sekarang ini, hanya firman Allah yang dapat menangkal segala kejahatan-kejahatan di dunia ini, segala mafia-mafia yang ada di dunia ini, kebohongan-kebohongan, dusta, dan lain sebagainya, termasuk sakit penyakit COVID-19. Karena hanya itu yang kita andalkan, tidak ada lain. Walaupun begitu banyak obat, banyak vaksin, tetapi kalau Tuhan tidak memberkatinya, itu sia-sia. Itulah sebabnya kita tetap mengharapkan Tuhan untuk memberkati. Karena hanya firman yang dapat menangkal semuanya ini. Rasul Paulus berkata, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini jahat. Itu dalam Efesus 5 ayat 15 hingga 16. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, peristiwa demi peristiwa terus terjadi di dunia ini, membuat hidup kita diuji oleh Tuhan. Bisa saja kita kecewa, bisa saja kita putus asa, iri hati, sakit hati, marah emosi, dan mencintai diri sendiri. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap setia pada firman-Nya. Sebab berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Mendengar didikan, maka kamu akan menjadi bijak. Dalam firman Allah tadi, seperti seorang guru tadi
yang mengajarkan yang baik bagi anak-anaknya, agar mereka jadi sukses. Dan firman-Nya, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Pakailah hikmat dari Tuhan, sebab hikmat lebih tinggi nilainya daripada emas dan permata ataupun berlian. Itulah anugerah Allah, sebab hikmat sebenarnya Tuhan sendiri itu yang sedang berbicara kepada kita umat-Nya, supaya kita menjadi bijak dan dapat mengelola segala sesuatu dengan baik dan mencari Dia dalam kehidupan kita. Jika kita mempunyai hikmat, maka yang pertama kita akan mengalami Tuhan. Kita akan merasakan bagaimana Tuhan menuntun menggembalakan hidup kita. Kita akan merasakan hadirat Tuhan. Sebagaimana lagu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Hadirat-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Jadi hadirat Tuhan kita rasakan kalau kita mengalami Tuhan dalam hidup ini. Dan yang kedua, kita akan dapat meraih kesuksesan hidup, termasuk kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkatnya akan dilimpahkan atas hidup kita dan kerja kita. Dan yang ketiga, kita akan meraih umur panjang dan berbahagia bersama dengan keluarga kita. Dan bagi semua orang, sebagaimana Raja Salomo, dia tidak meminta harta kekayaan, dia tidak meminta umur panjang, tetapi dia meminta hikmat. Kalau hikmat dia pakai hikmat Allah, dia akan meraih berkat-berkatnya dan dia akan menerima umur panjang. Itulah keselamatan yang akan diterima dalam hidup kita di masa-masa sukar saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Allah, sekarang kita hendak mengucapkan pengakuan iman Kristen. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Allah yang Maha Tinggi. Dunia
dan selamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Pokok-pokok doa Minggu 8 Agustus 2021. Pertama, jemaat. Kedua, anak yatim piatu, janda duda, orang terpenjara, korban bencana, korban ketidakadilan, kelaparan, dan dalam penderitaan. Tiga, lansia. Oma Mangundap Tuela, Oma Ros Padaga, Oma Tamuntuan Boka, Oma Koni Ponto, Oma Lianto Siulan, Oma Kalengkongan Pele, Oma Betosi Bansawena, Oma Andi, Ani, Rampalimbo Kindangen, Oma dan Opa Sampel Komile, Oma Baginda Supit, Oma Runtukahu Supit, Oma Tandirerung Kolondam, Oma Kaleu Sumendap, Oma Bareta Bakumawa, Oma Kolowai Krompas, Oma Opa Soputan Popule, Oma Sule Rengku. Jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, Bapak Dahri Nurdin, Ibu Metusala Abram, Oma Tandirerung Kolondam, Oma Pataru Bareta, Oma Antoni Palenewen, Ibu Karundeng Bode, Bapak S. Mangetik, Bapak Audi Rakian, Bapak S. Bambari, Pendeta Oscar Tomonggi, Anak Caroline Oma, Bapak Samsir Amiruddin, Oma Sule Rengku, Dr. George Edward Jacobs, Nyonya S. Supit Ranja, Saudara Frankie Roring, Bapak Heski Supit, Ibu M. Ribo Supit, anak Geraldus Ribo. Pendeta, Penatua Diaken, Panitia-panitia BPP, pengurus kategorial dan lansia, pekerja gereja, tim musik, tim COVID, tim multimedia, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. 6. Pemerintah, TNI Polri, para medis, dan relawan COVID. 7. Jemaat yang bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan atas HUT pribadi maupun perkawinan, syukur melalui dana kebersamaan dan iuran pembangunan. Penatua Nyonya Ye Silele Lumi, keluarga Ferdinandus Oya, NN, keluarga Babai Salindeho, keluarga Oma Keles, keluarga Lolon Tandirerung, Saudara Roland Boyo, Saudari Jesiana Tomhisa, keluarga Darmawan Lianto, keluarga Darome Soputan, Fano Lasupu, keluarga Rembet Rembang, keluarga Ranuntu Waluko, Bapak Arlo Nainggolan, Bapak Krifo Kayori, keluarga Salindeho Mamengko, keluarga Limbong Posundu, Nyonya Ani Karoles Leder, keluarga Lahagina Sutarmi, Saudari Sintia Mamuaya, Ibu Yola Manopo dan akan melakukan perjalanan, Ibu Clara Mawa, keluarga Susanto Ngantung, keluarga Susanto Mokila, keluarga Lindang Karundeng. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta dan kekal sampai selama-lamanya, kami naikkan pujian dan syukur di hadapan hadirat-Mu karena betapa Engkau mempedulikan akan hidup kami sampai saat ini. Walaupun di tengah-tengah merebaknya pandemi ini Tuhan, tapi kami tetap meyakinkan hidup kami, tuntunan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Tuhan akan terus menggembalakan hidup kami, sehingga kami boleh hidup berkenan dan kami terus memuji memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih, diberkatilah kami semua yang hadir saat ini dalam ibadah minggu ini. Diberkatilah kami semua yang ada di rumah-rumah. Diberkatilah kami semua dalam seluruh tugas dan pekerjaan kami. Diberkatilah kami seisi rumah kami, di mana kami berada.
biarlah Tuhan bertahta atas kami semua saat ini. Kami berdoa bagi anak yatim piatu, janda duda, orang terpenjara, korban bencana alam, korban ketidakadilan, kelaparan, dan dalam penderitaan. Hanya kepadamu Tuhan kami mau menyerahkan hidup mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka tenggelam dalam berbagai-bagai pergumulan ini. Tetapi Tuhan akan mengangkat hidup mereka, mengasihi mereka dan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka dari hari ke hari. Sehingga mereka terus untuk merenungi bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Diberkatilah mereka semua. Orang-orang tua kami lanjut usia, Tuhan memberkati juga mereka di mana mereka tidak mampu secara tubuh jasmania, tetapi rohani mereka tetap kuat. Pasti mereka akan tetap berserah dan berseru kepada Tuhan dalam doa mereka pagi, siang, dan malam, menyerukan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Diberkatilah orang-orang tua kami yang lanjut usia dalam menjalani hidup yang ada. Yang sakit, yang dalam pemulihan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami minta pertolongan-Mu, sembuhkan mereka Tuhan. Jamaah yang sakit, sehingga mereka akan memperoleh kekuatan yang daripada-Mu. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, Tuhan Engkau tidak membiarkan, memberkati obat, makanan, minuman, sehingga mereka akan memperoleh kekuatan kembali, karena itu adalah sarana yang Tuhan beri dalam hidup kami. Diberkatilah dan mereka akan bangkit, mereka akan kuat, baik orang tua kami maupun anak-anak. Diberkatilah mereka semua dan mereka akan sembuh. Kami berdoa bagi semua para hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di gereja Sion Poso. Diberkatilah setiap kami, apa yang kami lakukan benar-benar untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Diberkatilah seluruh kaum keluarga kami. Dan apa yang kami lakukan hari ini, esok, dan selanjutnya akan terus berkenan di hadapan hadirat kekudusan Tuhan, sehingga kami akan terus memuji memuliakan nama-Mu, memberkati semua orang dalam cara Tuhan untuk melakukan terbaik dalam kehidupan kami sebagai hamba dan pelayan Tuhan, bagi semua pekarya yang ada, yang mengabdikan diri di gereja ini, mengabdikan diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih kami berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan memberkati bupati, wakil bupati, semua jajaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Poso, sehingga hidup kami akan lebih baik di masa yang akan datang. TNI Polri, Tuhan memberkati mereka untuk menjaga keamanan di wilayah kami, sehingga mereka juga akan tetap setia untuk melakukan tugas mereka sebagai aparat yang ada. Para medis, dokter, relawan COVID, Tuhan akan memberkati mereka karena terus mereka melakukan terbaik buat masyarakat yang sakit dan terpapar. Tuhan berkati tangan mereka sehingga mereka akan boleh melakukan yang terbaik buat pasien-pasien, baik yang terpapar COVID-19 maupun yang penyakit-penyakit yang ada. Tuhan jamah sehingga mereka akan kuat kembali. Ya Bapa di surga, kurang lebih 1000 di Kabupaten Poso ini yang terpapar. Tuhan tolong, tidak ada lain tempat sandaran kami hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus penyembuh ajaib dalam kehidupan kami. Pada zaman dahulu Dia melakukan yang terbaik. Semua orang sakit pasti sembuh. Itu juga pasti terjadi dengan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus, sehingga kuasanya akan nyata bagi mereka yang terpapar. Mereka akan disembuhkan dan dipulihkan dari sakit penyakit COVID yang ada. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi jemaat yang bersyukur oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, baik juga secara pribadi maupun juga keluarga,
hari ulang tahun pribadi maupun keluarga, Tuhan telah memberkati mereka. Menuntun setahun, pasti di masa mendatang Tuhan juga akan menuntun, menyertai dan menggembalakan. Yang bersyukur, baik yang menyebut nama maupun tidak menyebut nama, mereka telah memberikan dengan tulus. Apa yang mereka telah berikan, yang mereka persembahkan tidak akan menjadi kekurangan bagi mereka. Sebagaimana firman-Mu selalu berkata, orang yang menabur banyak pasti akan menuai banyak, menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan mereka yang bersyukur tidak akan berkekurangan. Mereka terus akan diberkati oleh Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Perjalanan kehidupan kami semua, hari ini, esok dan selanjutnya, jemaat Tuhan yang masih beribadah secara online saat ini, Tuhan memberkati. Karena kuasa-Mu menjangkau seisi dunia ini. Kuasa Tuhan menyentuh hati kami semua, setiap orang, sehingga kami akan merasakan kelegaan dari Tuhan. Karena firman Allah terus menuntun kepada kami semua, terus mengajar kepada kami, terus memberi nasihat dan didikan kepada kami semua, agar kami tetap setia dan taat kepada firman Allah. Karena firman-Mu yang menjadikan segala sesuatu, langit dan bumi ini, itulah sebabnya kami tidak akan jauh dari Tuhan. Kami tetap dekat dengan Tuhan, karena hidup kami hanyalah milik Tuhan. Terima kasih kami semua yang hadir saat ini. Engkau memberkati yang melakukan secara digital, bahkan kami semua pro kantor, orgelis, penatua diaken yang hadir saat ini diberkati. Apa yang kami lakukan berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa kami dan harapan kami. Kami sampaikan tidak memerintah Engkau Bapa, tetapi kehendak-Mu berlaku dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Mari kita
berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan kami, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang atas segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Warta Jemaat Minggu 8 Agustus 2021. Yang pertama, Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yahya Calvin Sigi STH, Orgelis, Kontaria, Operator, Sound System, Kostor, tim multimedia, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah minggu, ibadah evangelisasi dan kategorial masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk persembahan ibadah minggu, ibadah evangelisasi dan kategorial dikumpulkan pada majelis kelompok masing-masing. Demikian warta. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sekarang kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bersama-sama kita ucapkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk pengutusan dan berkat jemaat berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu, agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru, bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan tersesat, pegang tanganku erat. Berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Jemaat disilakan duduk kembali saat teduh. Kita berdiri kembali. Kita memuji Tuhan di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Atas nama Majelis Jemaat, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberi kekuatan kesehatan kepada jemaatnya, dan Tuhan terus memberkati. Akhirnya kami mengucapkan Salam.